Selamat datang di video pembelajaran tentang pemerintahan Van den Bosch. Masa pemerintahan Johannes Graaf van den Bosch adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang ke-43. Ia memerintah antara tahun 1830 sampai 1834. Ia juga yang menggagas sistem tanam paksa. Pada masa pemerintahannya, tanam paksa mulai direalisasi. Sebelumnya hanya merupakan konsep kajian yang dibuat untuk menambahkan pemerintahan kolonial maupun negara induk Belanda yang kehabisan dana karena peperangan di Eropa maupun daerah koloni, terutama di Jawa dan Pulau Sumatera. Ia juga merupakan penggagas garis pertahanan Van den Bosch di belakang Koningsplein pada tahun 1830. Bosch memiliki rencana yang membuat pertahanan yang mengelilingi distrik selatan Batavia dengan benteng militer dan berpusat di benteng Prince Frederick. Namun ternyata serangan militer yang dikhawatirkan Bosch tidak pernah ada. Latar belakang tanam paksa. Di Eropa, Belanda terlibat dalam peperangan-peperangan pada masa kejayaan Napoleon, sehingga menghabiskan biaya yang besar. Pertama, terjadinya Perang Kemerdekaan Belgia yang diakhiri dengan pemisahan Belgia dari Belanda pada tahun 1830. Kedua, Perang Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830, yang merupakan perlawanan rakyat, jajahan termahal bagi Belanda. Perang Diponegoro ini menghabiskan biaya kurang lebih 20 juta gulden. Gulden adalah mata uang Belanda sejak abad ke-17 sampai 2002. Selain itu juga pemasukan uang dari penanaman kopi tidak banyak. Kegagalan usaha mempraktekkan gagasan liberal pada tahun 1816 sampai 1830 dalam mengeksploitasi tanah jajahan untuk memberikan keuntungan besar terhadap negeri induk. Tujuan tanam paksa. Pertama, mengisi kembali kas negara Belanda yang kosong karena pengeluaran negara yang sangat banyak saat Perang Jawa. Kedua, membantu menyediakan dana untuk membayar utang negara yang sangat besar akibat peperangan. Yang ketiga, memberi suntikan dana untuk membiayai peperangan yang dilakukan di Eropa dan di Indonesia. Dan yang terakhir, mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya untuk pendapatan negara. Aturan-aturan tanam paksa. Pertama, persetujuan yang akan diadakan dengan penduduk agar mereka menyediakan sebagian tanah milik mereka untuk penanaman tanaman dagangan yang dapat dijual di pasar Eropa. Kedua, bagian tanah-tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk tujuan ini tidak boleh melebihi 1/5 tanah pertanian yang dimiliki oleh penduduk di desa. Ketiga, pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman dagangan tidak boleh melebihi pekerjaan yang diperlukan untuk menanam padi. Keempat, bagian tanah yang disediakan untuk menanam tanaman dagangan dibebaskan dari pembayaran pajak tanah. Kelima, tanaman dagang yang dihasilkan di tanah-tanah yang disediakan wajib diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda jika nilai hasil-hasil tanaman dagangan yang ditaksir melebihi pajak tanah yang harus dibayar rakyat, selisih profitnya harus diserahkan kepada rakyat. Yang keenam, panen tanaman dagang yang gagal harus dibebankan kepada pemerintah, sedikit-dikitnya jika kegagalan ini tidak disebabkan oleh kurang rajin atau ketekunan dari pihak rakyat. Dan yang terakhir, penduduk desa mengerjakan tanah-tanah mereka di bawah pengawasan kepala-kepala mereka. Sedangkan pegawai-pegawai Eropa hanya membatasi diri pada pengawasan apakah membajak tanah, panen, dan pengangkutan tanaman-tanaman berjalan dengan baik dan tepat pada waktunya. Penyelewengan tanam paksa. Jadi kita tuh bakal masuk ke penyelewengan tanam paksa. Ini tuh hal yang tidak dilakukan sesuai dengan aturan-aturan yang sudah berlaku. Contoh yang pertama adalah tanah yang ditanami lebih dari 1/5 sehingga nyaris tidak ada tanah tersisa untuk kebutuhan pribadi penduduk. Sedangkan tanah pertanian yang disediakan penduduk itu tidak boleh melebihi 1/5 dari tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa. Jadi itu tanah yang disediakan oleh penduduk itu tidak boleh melebihi 1/5 dari tanah pertaniannya. Fakta yang terjadi adalah tanah yang ditanami itu lebih dari 1/5, jadi mereka nggak bisa melakukan kayak berkebun sendiri karena sisa tanahnya sudah nggak ada. Yang kedua, ada waktu menanam tanaman ekspor jauh lebih lama daripada menanam padi sehingga penduduk tidak memiliki waktu lagi untuk mengelola lahan pertanian pribadinya ataupun bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena masa penanaman untuk tanaman ekspor itu
ternyata tidak sesuai dengan apa yang diperkirakan saat membuat aturan. Saat membuat aturan, mereka memikirkan bahwa menanam tanaman ekspor itu harus tidak boleh melebihi lamanya menanam padi. Sedangkan apa yang terjadi adalah melebihi waktunya menanam padi. Jadi mereka tidak punya waktu untuk mengurus perkebunan mereka sendiri. Yang ketiga itu ada rakyat yang tidak mempunyai tanah harus bekerja melebihi 1/5 tahun. Sedangkan yang di aturan tuliskan itu bagi yang tidak memiliki tanah akan dipekerjakan pada perkebunan atau pabrik-pabrik milik pemerintah. Jadi mereka tidak dilakukan sesuai dengan apa yang harusnya mereka lakukan sesuai dengan aturan, tetapi mereka diperlakukan dengan berbeda. Yang keempat, ada setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang harus dibayarkan kembali ke rakyat. Ternyata tidak dikembalikan kepada rakyat. Di aturan sudah jelas-jelas dituliskan bahwa hasil tanaman tersebut jika melebihi jumlah pajak akan dikembalikan kepada rakyat, tetapi faktanya mereka tidak mengembalikannya kepada rakyat. Lalu yang terakhir ada kegagalan panen tanaman wajib menjadi tanggung jawab para rakyat atau petani. Di aturan sudah dituliskan bahwa kegagalan panen ini bukan dari petani akan ditanggung jawab oleh pemerintah. Jadi kalau bukan kesalahan dari para petani ataupun rakyat, itu akan ditanggung oleh pemerintah atau disalahkan pada pemerintah, menjadi tanggung jawab seorang pemerintah. Tetapi di sini mereka menyalahkan para petani ataupun rakyatnya. Dampak tanam paksa. Dampak yang pertama itu untuk Belanda. Perusahaan pelayaran Belanda yang semula kembang kempis saat terjadi tanam paksa menjadi dapat keuntungan yang lebih besar. Pastinya kan, karena mereka memperkerjakan para rakyat Indonesia. Terus yang kedua ada pabrik gula yang semula dikembangkan oleh kaum swasta Cina kemudian dikembangkan juga oleh Belanda. Mereka mempunyai kekuasaan akhirnya. Terus yang ketiga, kas Belanda menjadi surplus atau berlebihan dan terlepas dari kesulitan keuangan. Yang awalnya mereka kesulitan keuangan, lalu mereka membentuk tanam paksa ini, tetapi akhirnya kas Belanda mereka menjadi berlebihan. Lalu yang terakhir ada meningkatnya hasil tanaman ekspor dari negeri jajahan dan dijual oleh Belanda di pasaran Eropa. Nah, sistem tanam paksa membawa hasil gemilang dan banyak sekali memberi keuntungan kepada pemerintah Belanda. Atas dasarnya, Van den Bosch menerima gelar bangsawan Belanda yang tinggi, yakni gelar Graaf. Namun sistem ini sangat merugikan rakyat, pastinya kan, karena dia yang dapat tetapi tidak sesuai dengan apa yang rakyat-rakyat bayangkan, tidak sesuai dengan aturan-aturan yang sudah diberikan, banyak sekali penyelewengannya. Nah, sekarang kita masuk ke dampak Indonesia. Pastinya banyak sekali dampak yang terjadi di Indonesia juga. Salah satunya kemiskinan dan penderitaan mental yang berkepanjangan. Penderitaan mental ya terkhususnya karena sudah dipekerjakan begitu harus kerja keras terus dan hasilnya tidak sesuai dengan apa yang mereka ekspektasikan dari semua penyelewengan yang terjadi. Lalu ada juga beban pajak yang berat. Begitu juga dengan petani banyak mengalami kegagalan panen. Lalu kelaparan dan kematian terjadi di mana-mana dan jumlah penduduk Indonesia pastinya menurun akibat kelaparan dan kematian tersebut. Rakyat Indonesia mengenal teknik menanam dan jenis-jenis tanaman baru. Itu untungnya suatu keuntungan untuk Indonesia ya. Dan mulai mengenal tanaman dagang yang berorientasi ekspor. Reaksi atau tanggapan. Nah, reaksi untuk rakyat Indonesia itu ada dua. Yang pertama itu ada di Sumatera Barat. Ada sebuah timbul perlawanan. Pariaman 1041 dan Padang 1944 yang dipimpin oleh para ulama. Perlawanan ini cukup susah untuk dipadamkan. Lalu yang kedua ada di Jawa pada tahun 1846. Perlawanan dilakukan meskipun dengan pembakaran 7 buah kebun tembakau. Lalu ada juga kaum pengusaha kapitalis. Golongan pengusaha mengendaki sistem tanam paksa dihapuskan dan diganti dengan kebebasan berusaha. Mereka menganggap tanam paksa tidak sesuai dengan prinsip ekonomi liberal dan yang sudah berkembang. Yang ketiga ada juga reaksi atau tanggapan dari kaum humanis Belanda, yaitu yang pertama ada Baron van Houvel, seorang misionaris yang pernah tinggal di Nusantara sekitar tahun 1847. Dalam perjalanannya berkeliling Jawa, Madura, dan Bali, ia melihat penderitaan rakyat Indonesia akibat pelaksanaan tanam paksa. Dia pun memprotes melalui gedung parlemen di Belanda bahwa tanam paksa sebagai tindakan tidak manusiawi. Pastinya dari bagaimana mereka memperlakukan para rakyat Indonesia, bagaimana mereka memperkerjakan para rakyat Indonesia itu termasuk tindakan yang tidak pantas ya. Lalu golongan ini seperti golongan pendeta dan golongan ini menentang atas dasar kemanusiaan. Lalu ada juga Edward Douwes Dekker, seorang mantan asisten residen Lebak
Banten memprotes pelaksanaan tanam paksa melalui bukunya yang berjudul Max Havelaar. Buku tersebut mengisahkan tentang penderitaan dan nama samaran Multatuli yang artinya saya sangat menderita. Jadi dia menggunakan nama samaran juga yang artinya itu saya sangat menderita. Terus ada juga dari Frans van de Putte dengan pengarang buku berjudul Zwakker Contracten atau kontrak kerja. Lalu ada juga penghapusan pelaksanaan tanam paksa secara bertahap atau tahun 1860 tanam paksa di lada hapus, 1865 tanam paksa nila dan teh dihapus, dan 1870 tanam paksa semua jenis tanaman dihapus kecuali kopi di Priangan, Sumatera Barat, Minahasa, Lampung, dan Palembang. Sekian dari saya Rahel dan Jessica, kami mengucapkan terima kasih.